Selamat siang, Ko Andre. Selamat siang, Mela. Terima kasih sudah bersedia untuk aku tanya-tanya. Karena mungkin pertanyaan-pertanyaan aku nanti akan nggak tahu mungkin konyol atau kekanakan gitu. Mula-mulanya aku mau curhat dulu dikit soal beberapa bulan belakangan ramai gosip bahwa aku adalah misionaris Kristen. Nah, tapi aku nggak ngerti nih misionaris itu apa dan kerjanya apa dan segala macam lainnya lah. Nah, aku lihat kan Ko Andre ini adalah orang yang aktif nih dalam dakwah kekristenan gitu. Boleh nggak kenalan dulu Ko Andre itu siapa, peran sosialnya apa gitu di dalam dunia Kristen? Jadi gini, untuk membicarakan tentang sebuah keagamaan itu kan niche banget di negeri ini, apalagi kalau ngomong Kristen, niche banget. Artinya adalah sulit untuk kemudian as it is membicarakan kekristenan. Dan kita menghadapi satu realita bahwa di Indonesia ini ada sebagian orang-orang yang kemudian mendiskreditkan kekristenan. Oke. Ada kelompok tertentu lah gitu ya, yang kemudian menjelek-jelekan Kristen dan sebagainya. Jadi gue punya keunikan muncul di sosial media itu karena narasi-narasi ketika orang menghina atau merendahkan ajaran Kristen, nah gue kasih penjelasan gitu Mel. Jadi gue adalah kebetulan orang yang suka dengan belajar, suka untuk mempertanyakan agama, suka mempertanyakan iman sendiri, mempertanyakan kekristenan juga. Anyway, gue dulu waktu gue pernah ateis satu kali. Oke. Begitu ceritanya. Forbidden nggak ngomong ini? Enggak dong, tidak ada yang forbidden di sini. Gue pernah ateis satu kali dan sempat ada masa-masa agnostik. Meskipun gue adalah seorang yang melayani di gereja. Nah, Kalau yang melayani di gereja itu namanya pendeta atau apa? tidak selalu, tapi bagi khalayak umum disebutnya pendeta. Oke. Gitu, tapi bagi sebagian kultur kekristenan itu disebut juga sebagai penginjil. Oh, jadi itu bukan jabatan formal di gereja ya? Itu jabatan formal yang sifatnya diatur oleh gereja masing-masing. Dan itu digaji nggak? Karena soalnya tuduhan ke aku tuh ini Kumaila ini misionaris gereja yang digaji gereja gitu. Gereja itu sebagai rumah ibadah dan organisasi, apakah mengatur juga gitu menjamin juga untuk hidupnya para pendakwah? Pada umumnya sebutannya iya. apa sih kalau bukan kan pendakwah nih kalau orang Islam? Kalau di Kristen Sebutannya biasanya banyak. Hari ini kalau secara umum sebutannya pastor. Oke. Pada zaman ini atau pada waktu di taping sekarang-sekarang ini, pastor namanya. Jadi kan itu sebutan kekinian lah, pastor. Tetapi dalam Pastor kultur itu pastor ya? pastor. Itu sama. Oh, Itu sebenarnya sebutan dari serapan bahasa dari barat. Nah, sebenarnya kata pastor itu sendiri sebenarnya lebih lekat dengan mereka yang jadi kelompok atau pemimpin agama Katolik. oh, oke. Gitu. Tapi sebenarnya di Kristen beda ya, ada pembedanya. Tapi anyway itu soal masalah cuman istilah. Namanya pastor. Sekarang orang rame sebutnya pastor, makanya ada PS. Nah itu pastor. Oke. Kalau misalnya pendeta itu biasanya dalam gereja tertentu itu harus lewat satu jenjang tertentu baru jadi pendeta. Jenjangnya itu adalah pendidikan. Harus pendidikan itu harus. Terus kemudian kultur gereja tertentu harus ada masa pengabdiannya sekian lama. Berkualifikasi terhadap misalnya berapa lama, kualifikasinya apa dan sebagainya baru jadi pendeta. Oke. Gue berasal dari kultur kayak gitu. Kalau kultur yang lain itu ada yang langsung otomatis pendeta ketika lulus sekolah teologi. Kalau gue bukan dari kultur yang pasti jadi pendeta. Gue berasal dari kultur yang memang harus melalui jenjang yang cukup lumayan sulit ya untuk kemudian jadi pendeta. Jadi kalau misalnya dalam kultur kekristenan boleh nggak sih kita ceramah tanpa punya kualifikasi pendidikan teologi? Bisa nggak? Pada kultur kekristenan tertentu bisa. Oke. Karena gini, Kristen itu mesti dianggap sebagai agama. Hari ini mungkin orang ngertinya gitu. Tetapi mungkin sama seperti agama lainnya kayak ada kelompok-kelompok tertentu yang punya preferensi tertentu ya. Nah pada budaya populer Kristen hari ini agak longgar. Jadi ada sebagian orang yang tanpa pendidikan formal atau pendidikan yang cukup baik itu udah bisa dianggap pastor. Padahal belum tentu juga.
Sedangkan kalau Ko Andre berarti yang mengikuti pendidikan teologi secara formal gitu. Kurang lebih. Terus punya peran nggak di gereja? Maksudnya punya peran formal nggak di gereja? Dulu. Karena Dulu ya? sekarang gue udah tidak terafiliasi dengan satu gereja tertentu. Karena panggilan pribadi merasa bahwa mampu untuk melihat bahwa gereja itu bukan soal label institusi. Tapi gereja itu adalah soal umat ya, soal umat Kristen, dan gereja itu dalam kekristenan kita percaya gereja itu adalah individunya, bukan institusinya. Oke. Jadi gereja itu bukan cuma tempat ibadah, Mel. Kalau dalam agama lain kan tempat ibadah, masjid misalnya atau pura misalnya. Tapi kalau gereja itu kita punya arti bukan cuma tempat ibadah, tapi juga individunya. Kita ini gereja, aku gereja. Oke. Maksudnya aku tuh tempat di mana roh Tuhan itu berdiam di dalam aku. Oke. Jadi aku ini punya bait suci gitu. Itu teologis ya, makna teologis bukan literal. Berarti Dan aku sudah tidak lagi terikat pada satu gereja karena aku percaya bahwa kita sekarang ada dalam, aku percaya melihat bahwa gereja itu tidak pada institusi lagi, tidak lagi terikat pada dinding-dinding institusi, gitu kira-kira. Berarti Ko Andre ini kurang lebih adalah pastor independen, gitu nggak? Bisa dibilang gitu. Oke. Karena memang kan yang gue kerjain selama ini sosial media juga salah satunya. Dan memang gue kalau mau melanjutkan narasi tadi, jadi banyak orang yang mengerti kekristenan secara keliru. Nah, gue memberikan pengertian itu. Karena gue bertanya selalu dari kecil, dari SMP, suka bertanya berulang-ulang tentang kenapa sih percaya Tuhan Yesus, kenapa sih percaya bahwa dosa bisa ditebus, kenapa sih begini dan begitu, kenapa sih Tuhan udah tahu manusia bakal berdosa, kenapa diciptain? Misal contoh-contoh gitu. Pertanyaan-pertanyaan begitu. Ya udah kalau gitu kan berarti Ko Andre adalah orang yang tepat untuk aku bertanya. Tutorial menjadi misionaris itu gimana? Anyway, kita sempat ngobrol dulu teman-teman sebelum ini taping, dan kemudian gue juga termasuk yang mengamati karena ikutin juga konten Forbidden Question juga. Terus Mela ini dibilang bahwa dia agen misionaris. Iya, nah terus aku nggak ngerti, banyak sekali yang tidak aku mengerti. Pertama, kenapa sampai pada kesimpulan itu, dan misionaris itu apa? Maksudnya ya mungkin artian umumnya itu orang yang menyebarkan ajaran Kristen kan ya. Iya. Tapi maksudnya itu apa dan bagaimana mekanisme kerjanya, bagaimana pendidikannya, itu aku nggak ngerti. Katanya Kumaila ini adalah agen yang pokoknya dibesarkan oleh gereja, digaji gereja dibiayain untuk menghancurkan Islam dari dalam gitu. Itu kan misi yang sangat misi yang sangat besar gitu. Berarti kan kayak lagi ada war gitu ya kayaknya ya. Kayak kalau itu benar ya, berarti kan mereka harus nego sama orang tuaku dulu nih. Orang tuaku tuh kan agamis banget. Orang tuaku sangat agamis dan religius. Itu gimana mereka hire aku waktu kecil, suruh Mela hafal Quran gitu. Aku nggak ngerti, makanya sampai pada kesimpulan itu. Terus aku juga sepanjang pendidikan aku tuh ya aku di pesantren dan kuliah aku tuh studi ilmu Quran tafsir. gitu, ilmu tafsir. Bagaimana dengan background aku dan background keluarga aku dan segala pengalaman aku, kesimpulannya ke misionaris Kristen. Nah, aku jadi pengen nanya juga, emang ada ya dalam kultur Kristen gitu, dalam tradisi Kristen ada gitu misionaris undercover gitu? Ya. Ini layer banget nih pertanyaannya nih. Iya benar. Ya, pertama, karena aku tidak tahu apapun apa tentang itu. Yang pertama mungkin sekadar sebuah jawaban cepat dan singkat untuk kemudian membuat orang-orang yang kemudian menuduh Mela adalah misionaris. Pertama, gue nggak punya kepentingan apa-apa untuk membela seandainya Mela adalah misionaris. Gue nggak punya kepentingan untuk membela itu sama sekali. Kenapa ya? Karena buat gue adalah kalau gue berbohong itu adalah sesuatu yang melanggar integritas gue sendiri secara pribadi, ya kan? Jadi for sure sebagai seorang yang tahu dunia kekristenan, tahu juga bahwa Mela pasti bukan misionaris. Kenapa? Tadi kita ngobrol, aku tuh nggak tahu apa-apa tentang Kristen. Karena dari tadi kelihatan Mela memang tidak tahu apa-apa tentang kekristenan.
Ya, Mela cuma tahu kekristenan itu adalah salah satu agama dan apa yang diketahui secara orang pada umumnya, orang Kristen menyembah Yesus, begitu kan ya? Mungkin let's say itu tempat beribadahnya gereja dan teman-teman bisa ngukur bahwa Mela taunya segitu gitu loh. Bener, makanya aku nggak pernah ngontenin. Maksudnya aku tidak pernah mendakwahkan kekristenan gitu, ngasih tahu ajaran Kristen tuh gini-gini. Ya karena aku nggak tahu apa-apa gitu. Kalau misalnya ada kejadian aku pernah cerita tentang Ibu Maryam, itu kan figur di Islam juga gitu. Aku menceritakannya dari sudut pandang Islam gitu, bukan sudut pandang Kristen gitu. Ya, jadi untuk menyebut Mela adalah misionaris itu menurut gua itu adalah claim, which is claim itu adalah sesuatu yang diklaim belum tentu benar. Itu adalah klaim putus asa. Soalnya katanya aku tuh nemu sumbernya. Ada yang ngasih tahu nih misionaris C5, C6 gitu. Pernah dengar nggak? Tahu. Nah, katanya mereka dapat ceritanya tuh dari situ. Tapi itu tuh terlalu konspiratif bahkan untukku gitu ya. Ya, jadi begini. Pertama gue mesti jelasin dulu bahwa bermisi atau agama misi, misionaris itu dari misi itu. Misionaris itu berarti orang-orang atau kegiatan untuk menyebarkan mission. Mission itu seringkali dianggap itu adalah sebuah kegiatan menyebarkan agama dan dari perspektif agama Kristen itu adalah salah satu memang mandat yang diminta untuk dilakukan oleh orang percaya, yaitu memberitakan tentang Yesus dan ajarannya. Jadi misionaris itu jabatan formal bukan? Kayak jabatan sebenarnya itu tidak pernah jadi jabatan formal. Sebenarnya bermisi itu adalah tugas semua orang Kristen. Tetapi kemudian melembaga dan jadi formal ketika ada orang-orang yang memang mengkhususkan dirinya menjadi orang yang mengabarkan Yesus, misionaris, dan dalam kultur budayanya adalah kita mesti mengerti ini dari perspektif dulu ya, kekristenan itu kan barat. Sebenarnya kalau kita tarik lebih jauh, kekristenan bukan barat. Iya, benar. Tapi kemudian kan kekristenan bertumbuh subur di barat ya dalam kultur Eropa. Dan dalam kultur Eropa itu, anyway, sorry gue mesti disclaimer lagi, tidak semua kekristenan kultur Eropa ada yang namanya ortodoks. Timur ya, tapi yang kita kenal hari ini lebih banyak barat ya. Dari Katolik maupun Protestan itu kultur barat. Nah, yang kultur barat ini ada satu atau ada sebuah upaya mereka untuk menyebarkan misi, memberitakan tentang Yesus, dan itu perlu kita mengerti ada unsur kolonialismenya hari itu, di mana orang Barat berpikir bahwa ke daerah baru itu orang-orang terbelakang. Paham ya maksudnya? Oke. Jadi misinya itu sepaket dengan kolonialisme pada saat itu. Mengikuti cara pikir orang Barat. Bukan sepaket dengan kolonialisme, maksudnya adalah mengikuti cara pikir orang Barat waktu itu. Cara pikir orang Barat waktu itu adalah, gua mau men-civilize. Jadi karena kan dulu kan ada isu-isu perbudakan yang dianggap bahwa kalau misalnya orang bukan kulit putih terbelakang dan sebagainya. Jadi ada unsur itu. Sehingga misi itu adalah kayak kegiatan seperti mulia untuk kemudian membuat orang-orang yang di daerah-daerah terpencil ini diselamatkan. Paham ya maksudnya? Karena ada pandangan, sekali lagi ini bukan produk Kristen ya, tetapi ini produk budaya. Produk budaya menganggap bahwa orang Barat itu lebih terpelajar, lebih berpendidikan, lebih civilized daripada orang-orang Timur atau orang-orang di daerah Afrika dan sebagainya. Jadi misi itu didasari atas semangat, sebenarnya ada baiknya. Mau menyelamatkan orang di pelosok di terpencil itu gitu. Jadi itu misi, dan cara menyelamatkannya adalah pada waktu itu cara memahami orang Kristen adalah dengan menjadikannya percaya Yesus. Aku pernah baca cerita berdasarkan kisah nyata. Jadi dia itu mungkin kayaknya misionaris ya, tugasnya dia dikirim ke Korea Utara. Tapi dia kerjanya itu guru bahasa Inggris. Tapi sebenarnya dia punya misi. Aku lupa apakah itu misi pribadi atau tugas dari gereja. Tapi dia punya misi untuk mengenalkan warga Korea Utara terhadap kekristenan gitu. Berarti semangatnya gitu ya, mau menyelamatkan karena melihat mungkin warga Korea Utara nih teropres gitu dengan kondisi. China, Korea Utara, bahkan Papua misalnya, itu kan banyak pelayanan misi masuk.
Jadi kita tidak boleh memandang misi itu hanya sekadar mengubah orang jadi beragama, tapi lebih daripada itu membuat orang itu ada harapan untuk membuat orang itu tercivilized. Jadi yang tadinya merasa budayanya terbelakang jadi lebih baik. Nah, jadi misi itu seringkali berbarengan dengan upaya-upaya charity. Upaya-upaya untuk kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Jadi itu perspektif misinya tuh begitu. Tapi itu yang suka dibilang ini bukan sih kayak misi kristenisasi. Nah, itu lain lagi. Jadi misi kristenisasi itu adalah orang kan bilang kristenisasi. Itu kan dua kata, kristenisasi. Jadi upaya terstruktur, upaya untuk kemudian membuat orang beragama Kristen. Kata kristenisasi sendiri menurut gue itu sangat multifaset ya. Multifaset itu dalam arti bisa dipandang sebagai positif, tapi bisa dipandang sebagai negatif bagi mereka yang merasa bahwa gue udah punya agama kok. Jangan lu paksa gue ganti agama dong. Jangan lu paksa gue untuk berubah agama dong. Nah itu. Jadi pandangannya tuh jadi negatif. Dan memang akhir-akhir ini pengertiannya jadi peyoratif ya. Jadi buruk sekali. Padahal sebenarnya kalau mau kita bilang pada semua agama yang lain juga bisa dikenakan. Sorry, pada konteks misalnya Indonesia kan majority adalah orang Muslim, Islam. Juga ada proses islamisasi. Iya, aku bisa mengkonfirmasi itu. Aku tahu kok yayasan yang misalnya membantu misalnya bencana atau di daerah konflik atau di daerah timur, lalu mereka menyelamatkan misalnya anak-anak yang orang tuanya jadi korban. Kemudian ya anak-anaknya diasuh gitu di panti asuhan, tapi kan karena panti asuhannya berasaskan Islam, ya anak-anaknya jadi diajarin agama Islam gitu. Maksudnya kan in a way itu kan islamisasi gitu. Tapi kan itu charity. Makanya tergantung mau melihatnya bagaimana. Kalau melihatnya dengan semangat permusuhan, jadilah itu adalah islamisasi dalam konotasi yang sangat buruk. Tetapi kalau melihatnya dalam perspektif ya wajar dong. Karena ini adalah charity dan kemudian anak-anak tersebut dibesarkan dalam nilai-nilai Islam. Kan sebenarnya tidak harus dilihatnya buruk. Iya, karena pendidik-pendidik di sana juga backgroundnya Islam gitu. Betul. Mereka tidak bisa mengajarkan korban, anak-anak yang merupakan korban entah bencana atau konflik itu dengan pendidikan agama asli mereka, misalnya Kristen, karena ya para pengurusnya di sana Islam semua gitu. Nah, sama dalam kristenisasi atau yang namanya misi ini seringkali muncul itu yang tadi gue mau bilang. Bahwa ada sebuah tendensi untuk melihatnya secara negatif. Hanya karena merasa bahwa, oh ini saya sudah punya agama, kamu jangan bikin saya, maaf, murtad gitu. Nah, dan itu somehow terjadi ketika ada orang-orang juga yang menafsirkan kekristenan itu dan merasa bahwa menanggung misi mulia untuk menyelamatkan orang dari penghukuman atau dari neraka gitu. Makanya yang tadi bro, maaf kok bro, yang tadi Mel bilang, iya bro banget kita emang. Itu terlepas saudara ya. Jadi yang tadi Mel bilang tadi C5, C6 dan sebagainya, itu adalah salah satu metode misi yang kemudian dilakukan oleh kelompok tertentu. Sekali lagi, salah satu metode. Jadi interpretasi misi orang-orang tertentu yang kemudian mau untuk menyebarkan Injil dengan maksud, sekali lagi ya, menyelamatkan orang. Bukan maksud untuk membuat orang tuh murtad. Memang tidak bisa dipungkiri, bisa jadi ada perasaan bagi kaum beragama tertentu kemudian merasa dimurtadkan. Itu konsekuensi logis, gitu kan ya. Tetapi sebenarnya kita harus melihat bahwa ini adalah dua jembatan, ada satu jurang nih yang misahin kita, yang akhirnya saling menaruh curiga bahwa kamu mau mencelakakan saya dengan membuat saya pindah agama. Oh iya, karena konsepnya tentang keselamatan itu sudah berseberangan gitu. Iya. Nah, jadi konsep C5 C6 ini adalah konsep di mana mereka sadar bahwa ada resistansi dari kelompok beragama tertentu. Oke, katakanlah di sini Muslim, sehingga mereka tuh menyadari bahwa kalau gitu gimana sih caranya supaya Injil tetap bisa diberitakan? Nah, akhirnya ada sebuah pola-pola yang dikembangkan, yaitu dengan misalnya, enggak apa-apa tetap Kristen, tetapi masih tetap bisa sarungan. Jadi tetap masih bisa pecian. Oke, tapi secara identitas Kristen atau menyamar jadi Islam? Pada interpretasi,
sekali lagi interpretasi paling ekstrim tetap seperti Muslim. Oh, apakah mereka ditaruh di institusi-institusi Islam gitu ya? Ditaruh di pesantren? Sebenarnya dugaan untuk sampai segitunya tuh tidak. Karena Tidak itu effortnya segitunya besar banget. Banget. Dan coba bayangkan maksudnya maksudnya itu effortnya sudah besar banget, resikonya kan maksudnya tinggi banget karena membicarakan betul. isu agama. Sekali lagi, hari ini isu sensitif agama tuh tinggi banget, ya kan? Tapi sebenarnya kan dulu nggak sebegitunya banget. Iya. Nah, makanya itu ada cerita-cerita masa lalu yang mau dibawa ke sini, ke hari ini nih. Oh, supaya untuk kayak melanggengkan kecurigaannya justru ya. Gitu. Nah, kalau Mela tanya, ada nggak yang kayak begitu sekarang? Pertama, gue mau mengatakan bahwa gue cukup mengerti dunia kekristenan, cukup mengerti dunia misi. Oke. Apakah yang kayak begitu ada? Menurut gue itu ada perorangan. Kalaupun ada, masih ada. Jadi kayak misi personal. Misi personal. Tapi sebenarnya kalau mau bilang sampai bagaimana banget, gue merasa bahwa itu sudah cerita 2 dekade lalu. Oke. Itu sudah cerita dekade lalu, 2 dekade lalu. Yang hari ini sebenarnya menurut perspektif gue secara pribadi, orang pandangannya sudah mulai lebih baik kok tentang misi itu sendiri. Dan sebenarnya tidak harus kan kemudian kita itu memaksa orang atau istilahnya membuat seakan-akan orang itu pindah agama ke Kristen gitu. Karena tidak selalu misi itu begitu juga. Ada juga misalnya di dalam kekristenan misi itu tidak selalu ujung-ujungnya harus kemudian membuat orang percaya Yesus. Tidak. Tapi harus. apa ujungnya? Cuman charity aja. Oh, oke. Jadi kayak menyebarkan kebaikan aja. Iya. Karena di dalam kekristenan itu kan Tuhan Yesus tuh bilang bahwa kamu tuh telah mengasihi aku, kamu memberi aku makan. Terus kemudian orang-orang tanya, kapan kamu memberi engkau makan? Waktu kamu memberi makan pada orang-orang yang lapar ini. Kamu telah memberi aku pakaian. Kapan kamu kasih pakaian? Waktu kamu memberi pakaian kepada aku ketika aku tidak punya pakaian. Kamu mengunjungi aku dalam penjara. Loh, kapan engkau masuk penjara? Ya waktu orang-orang dalam penjara ini kamu kunjungi. Oh, itu indah sekali sebenarnya. Iya. Jadi sebenarnya gini, sekali lagi di dalam tiap agama pasti akan ada interpretasi radikal. Interpretasi yang orang bilang mentok kanan. Ya kan? Nah, interpretasi mentok kanan itu yang sebenarnya kita lihat. Misalnya yang mungkin dalam kasus orang yang menuduh Mela adalah misionaris, ya itu. Interpretasi mentok kanan itu. Yang menganggap bahwa ada orang-orang tertentu yang mau memurtadkan kami begitu ya sebagai muslim. Makanya tadi gue bilang itu interpretasi putus asa. Interpretasi putus asa maksudnya apa? Sorry, maafkan ya. Tapi maksud gue adalah maksa banget gitu. Kemudian seakan-akan membuat Mela ini didasarkan pada sebuah kecurigaan masa lalu yang begitu parah, lalu tetap dipelihara seperti api dalam sekam, lalu kemudian seakan-akan disematkan nih Mela begini. Untuk mempelajari Islam secara formal itu menghabiskan seluruh masa muda aku. Aku nggak kebayang untuk belajar 2 agama terus membawa misi. Dan ada juga di suatu thumbnail gitu, aku lagi buka YouTube terus homepage-nya di awal. Ternyata selain hafal Al-Quran, Kumaila juga hafal Alkitab. Wah, apa lagi ini? Jadi kayaknya interpolasi dari isu itu tuh meluas, tapi aku sendiri juga tidak bisa membela diri lagi-lagi karena aku nggak tahu aku harus membela dirinya dari mana. Bagaimana, gitu. Ya. Jadi untuk belajar Alkitab itu sebenarnya tidak mudah. Dalam budaya hari ini di Indonesia ada sebagian orang menganggap telah selesai sekolah Alkitab dalam waktu 3 bulan, 6 bulan. Oke, sekolah Alkitab itu kurikulum dasarnya gimana? Sebenarnya yang terjadi di Indonesia hari ini sudah mulai ditertibkan. Okay. Yang gue tahu ditertibkan bukan pada dinas tapi pendidikan agama, ya dinas agama. Tapi sebenarnya hari ini sekolah-sekolah Alkitab itu semuanya punya kiblat masing-masing. Oh. Okay. Kalau misalnya sekolah yang gue hadirin itu kiblatnya itu lebih kepada teologi reform yang lebih struktural, lebih. Jadi masa studi gue aja itu harus 4,5 tahun masa studi gue. Nah, jadi itu lama sekali karena kita mesti belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Yunani, belajarnya banyak, gak semudah itu. Iya, gitu. repot dan lama. Aku juga kan belajar Islam, Arab. Aku harus belajar bahasa Arab
orang zaman dulu. Betul. Bukan bahasa Arab modern. Betul. Jadi Arab sekarang kan belum tentu, bahkan gua dengar ini, tolong koreksi. Orang Arab sekarang kalau baca Quran belum tentu Belum ngerti. tentu paham. Karena memang kan ada bahasa berkembang. Sama kayak kita pun belajar bahasa Yunani, Yunani koine. Yunani pada teks aslinya Alkitab gitu yang kita pelajari. Itu baru dari segi bahasa, belum pada segi historikanya, belum pada segi biblikanya, eksegesisnya. Eksegesis itu kita mengerti makna teksnya. Itu eksegesis. Jadi kita mengeluarkan isi makna teks dari apa yang kita baca di teks. Jadi Alkitab itu pada bagian tertentu tidak bisa kita baca as it is secara literal. Ya. Tetapi harus kita baca, mengerti konteksnya, mengerti makna kata, gramatikanya, dan sebagainya. Makanya adalah sulit ya kalau kemudian mengatakan seakan-akan Mela ini misionaris. Iya, aku nggak sepintar itu. Dan aku tidak, maksudnya itu kan lagi-lagi selain butuh cognitive load yang tinggi dan juga lebar gitu. Maksudnya butuh pintar banget dan banyak yang harus pelajari, jadinya lama gitu. Iya, dari segi waktu iya lama, dan mungkin kan teman-teman bisa lihat track ini, kayaknya dengar-dengar kan Mela sendiri ngaku nih, lu sendiri ngaku bahwa bisa dicek Kumaila Hakimah itu bukan nama samaran. Iya, ini bukan nama samaran. Kumaila Hakimah itu nama lahir aku beneran. Jadi sangat mudah untuk dicek gitu. Iya. Dan memang Mela tidak pernah maksudnya studi lembaga kekristenan dan sebagainya kan. Orang pertama yang orang Kristen serius, ini apa sih aku sebutannya, orang Kristen serius yang pernah aku temui pertama itu Ko Andre. Serius? Maksudnya tuh orang yang bener yang pastor. Oh, oke. Sebelumnya paling kayak di tongkrongan komunitas hobi, dan kita nggak pernah ngomongin agama gitu. Ya, jadi dan juga teman-teman juga mesti melihat bahwa apa yang Mela lakukan, yang ini menurut pandangan gue sebagai orang Kristen ya, sama sekali tidak ada unsur Kristen-Kristennya kok. Maksudnya tidak ada unsur untuk kemudian memberitakan tentang Yesus atau let's say Isa begitu ya. Bukan juga. Jadi memang kan gue cukup percaya bahwa Mela paham cukup hatam ya soal Quran dan ilmu tafsir. Kelihatan ada bukan cuma tahu hafal doang, tapi lebih daripada itu Mela cukup ngerti banyak hal. Jadi kredibilitasnya tidak pada orang Kristen, agen Kristen yang mau mengobok-obok ajaran orang sih, enggak gitu. Benar-benar. Tapi tadi berarti, nah kayaknya orang yang menuduh aku misionaris ini juga kayaknya mereka tidak mengerti misionaris itu apa gitu kayaknya ya. Ya mereka paling kebanyakan akan dengar dari cerita orang. Dengar gitu. Dari cerita bahwa ada gini. Sekali lagi ya, ada satu hal yang mungkin gue perlu tambahkan, bahwa dalam kekristenan itu sendiri kan ada berbagai kultur ya, seperti misalnya kalau salah lagi, misalnya Islam itu ada Wahabi, ada Salafi, ada apa, itu kan pendekatan interpretasi. Kalau bahkan dalam Islam ada, kalau misalnya salah melabelkannya Islam, Ahmadiyah, ya, lalu kemudian dari antara ini pun ada Sunni, ada Syiah gitu kan. Nah kekristenan pun itu punya warna-warna yang berbeda. Termasuk salah satunya ajaran-ajaran tertentu, misalnya saksi Yehova. Gua sendiri berpendapat bahwa saksi Yehova itu bukan Kristen. Karena dia tidak percaya kepada Yesus Kristus, karena arti Kristen itu kan pengikut Kristus. Tetapi dia tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan dia melihat Yesus Kristus itu sebagai ciptaan dan sebagainya. Nah, ada kelompok-kelompok tertentu ini yang sangat radikal. Jadi mereka itu menyebarkan agama dengan turun ke daerah-daerah. Bahkan mereka didoktrinasi bahwa mereka berhutang kepada Tuhan, hutang keselamatan, dan cara menebus hutangnya itu adalah dengan cari member baru. Gitu. Jadi militan gayanya itu turun ke lapangan, ketok pintu orang, dan kemudian menawarkan untuk kemudian, ya itulah, dan itu dipahami. Jadi gue bisa ngerti juga ada satu perasaan tidak senang ya dari kaum muslim untuk kok gini banget gitu ya, gitu. Nah jadi mereka ini militan menawarkan ke orang-orang, bahkan mereka bukan cuma target muslim,
Kristen juga dibegitukan sama mereka. Oh, karena Kristen itu beda sama mereka ya. Mereka menganggap Kristen itu sesat. Iya, iya. Dan saksi Yehova ini ya masing-masing berhak mengklaim lah mereka paling benar kan. Tetapi yang gua kritisi bukan, karena gua rasa bukan pada forumnya kita membuktikan mana benar mana salah di forum ini, tapi yang gua kritisi adalah gayanya yang kemudian membuat orang tidak suka. Nah, kadang-kadang ada dari mereka itu yang kemudian di terminal, di tempat umum mereka pasang spanduk, lalu kemudian mereka bagi-bagi brosur gitu. Brosur isinya apa? Pajakan untuk masuk saksi Yehova. Oh, Dan oke. dan saya, kalau menurut gua saksi Yehova ini, gua sayangnya saksi Yehova ini masuk dalam payung Kristen di Indonesia. Padahal Kristen sendiri kan tidak menerima itu. Gitu. Berarti tadi ketika aku bertanya minta tutorial jadi misionaris dong gitu. Sebenarnya tidak ada tutorial terstruktur ya. Bisa aja itu misi pribadi dan caranya Ada nah kayak misalnya contoh saksi Yehova ini, mereka memang mengajarkan orang untuk misi. Dilatih benar-benar, bahkan ada buku pertanyaannya. Jadi kalau misalnya tanya apa, gimana cara jawabnya, lewatin gimana, cara masuknya gimana gitu. Oh, jadi bermisi itu sudah inheren di dalam doktrin agamanya gitu ya? Dia dalam praksis agamanya. Kalau hari ini secara umum kekristenan yang kita lihat pada dasarnya, gue berani bilang bahwa kekristenan tidak lagi melihat misi sedangkal itu. Oke. Yang tadi misi itu kita lihat secara luas. Kita melihat bahwa kekristenan itu dipanggil untuk kemudian mewartakan tentang kebaikan Tuhan, ya, tentang Kristus dalam bentuk menjawab kebutuhan orang hari ini. Kebutuhan orang yang ada dalam penderitaan karena bencana dan sebagainya. Itu kan misi-misi Kristen yang masuk. Kalau kita mau bilang bahwa nggak boleh karena kamu Kristen, wah repot itu. Misalnya waktu tsunami Aceh, itu misi Kristen masuk luar biasa banyak. Dan kita nggak bisa bilang misi Kristen masuk untuk mengkristenkan orang Aceh, tidak. Cuman bantu kok. Cuman ngebantu. Dan gue kenal baik sama orang yang jadi koordinator lapangannya. Kenal baik. Dan dia bilang itu masuk luar biasa. Kenapa? Karena dasar humanitas. Misi Kristen pun kalau kita lihat misalnya ya dari universitas, layanan rumah sakit, itu kan semua didasarkan atas semangat seperti Yesus. Kenapa? Misalnya tahu cerita perawat hari ini kan namanya suster. Iya. Suster itu dari mana budaya suster? Itu budaya orang Kristen yang merasa bahwa Yesus itu kemana-mana menyembuhkan orang, merawat yang sakit, merawat yang lemah. Jadi mulailah pelayanan kesehatan publik. Jadi mulailah ada orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk merawat orang-orang yang tidak punya rumah, yang sakit. Itu kan gerakan kekristenan. Yang tidak harus ujung-ujungnya adalah ayo masuk Kristen. Kan tidak selalu. Jadi kalau program gereja ini kan tampaknya secara manajemen tuh kayak lebih rapih daripada masjid ya. Maksudnya menurut